Siap-siap ya, dari belakang sampai depan. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang udah sholat zuhur? Bagiin. Kenceng banget, Boy. Selamat ya. Kok juga selamat. Engkong juga dapat lagi. Ngira yang lebar amat. Alhamdulillah. Serius loh. Iya bang. Iya, ya Kak Bos. Gondrong udah kagak mau bantu Digo lagi. Beneran? Ya Kak Bos. Itu yang sepertinya kotoran lihat Kak Bos. Betul bang. Tapi ngomong-ngomong, Kak Bos mau ajak Gondrong ngobrol lagi. Sekarang belum on the screw. Udah beri. Beri. Alhamdulillah. Awas, Bu. Ingat lu ya, mejanya sewa per jam. Iya, Mak. Ngerti. 10.000 kan? 20.000. Kok bisa naik, Mak? Kan beda dari rumah gua. Allahu Akbar. Terus ntar lagi ke siapa? Lu mah miskin, nggak ada duitnya. Lu ya? Iya. Ke saya aja nggak apa-apa, Mak. Apaan tuh? Oh, ini sembako, Mak. Ini door prize ya? Mak, tadi dibilang ini sembako. Ini pasti door prize. Ya, bener kan? Iya, ini pasti sembako, Mak. Door prize. Iya deh, Mak. Door prize. Tapi kelihatannya kayak sembako. Allahu Akbar. Emang bodo amat. Oh. Katanya kita harus hati-hati sama mereka. Kata siapa? Fatma. Kalau uang dalam toples tilulit itu nggak nambah, baru kita harus hati-hati. Lah, empok udah dikasih kain celengannya? Kok gue belum dikasih? Ya minta. Pak, Ibu boleh ke sana nggak, Pak? Udah, kalau nggak boleh, nggak apa-apa. Kepala Ana puyeng. Ana nggak sanggup pergi ke pesantren An-Nur untuk memberikan sembako yang lebih baik daripada Fengki. Tapi Wan Faruk indah menugaskan kami kan, Wan? Ya Wan, gimana Wan? Ya enggak lah. Ini tugas-tugas sakral. Tugas penting. Harus Ana yang dilihat langsung sama Umi dan Devatin dalam kegiatan ini. Kalau dijalankan sama Antum yang ada kacau. Antum itu kan tukang bikin kacau. Puyeng banget Ana nih. Sabar. Iya. Hana bantu di kios Anur. Iya, sama Teh Fatin. Terima kasih. Waalaikumsalam. Antum berdua denger nggak? Hah? Ya Allah. Sangat jelas, Wan, terdengar. Jelas banget, Wan. Ini tandanya Hana bakalan jaga nih kios Anur, Wan. Udah gitu pasti Fatin bakalan deket sama Hana. Dan lebih pentingnya lagi, Fatin bakalan tambah deket sama Ustadz Zainal, Wan. Pokoknya ini meresahkan. Ini nggak boleh didiemin. Nggak ada hana-hanaan.
Allah, Bang. Wan Faruk, jangan pingsan di siko ya, Wan. Gak usah sosok pegangin Ana. Allah. Wan. Berat banget Wan ini Wan, jangan pingsan mulu ke Wan. Ayo banyak kata gabuk, Wan. Kalau Wan Faruk pingsan di siko, berat. Kalau berdua ngangkatnya berat juga. Berat, Wan. Antum kalau berdua berat nggak? Berat banget Wan. Ya udah sendiri aja. Wan, Gendong. Jalan. kita gendong ini dong. Boy mana? Kapan dibagiinnya? Kelamaan lo. Kalau emang mau dibagiin, bagiin aja. Kalau cuma mau dilihatin mah ngapain dibawa ke sini? Ini mau dibagiin kan? Gue boleh nggak ngambil 2? Bentar. Mendingan sekarang ngantri dulu ya. Ngantri, sabar. Maaf, Pok. Empok bisa ke belakang, Pok, ngantrinya, Pok. Ih, saya kan udah antri duluan. Gimana sih situ? Apa sih? WhatsApp ya, perempuan sama laki-laki dipisah. Nah, iya benar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia orangnya. Udah cepetan, nggak usah pidato. Emang bedanya pidato sama apa ya? Sama. Siapa yang semalam sholat isya? Wah, Kasih satu kantong. Iya. Jangan dari kemarin dong, yang sekarang aja. Poroyani belum dapat ya? Sabar. Oke. Siapa yang tadi sholat subuh? wah. Satu kantong lagi dapat. Berkah. Kenceng banget, Boy. Berkah. Iya. Berkah. Pak RT, ini jelas-jelas tindakan tidak terpuji. Lihat, ini namanya penyogokan. Pak RT harus bertindak tegas. Nah itulah cara-cara murahan tuh yang seperti itu. Tapi udah dengar dong kisah tentang orang asing sama orang pribumi. Kejadiannya di daerah. Jadi ada orang asing datang ke daerah itu. Dia memberikan bantuan kepada orang pribumi yang memiliki rumah dan sebidang lahan. Diterima dong bantuan, siapa yang nggak mau dibantu? Dikirain cuma-cuma. Masih ya terus menerus bantuan diberikan. Bantuan apapun juga. Tanpa disadari, pada akhirnya orang asing itu mengatakan, ini bukan cuma-cuma. Ternyata pamrih. Orang pribumi itu nggak bisa buat apa-apa selain menyerahkan rumah dan lahannya tersebut. Selesai. Nih. Saya pikir itu jahat. Persis banget, Pak RT. Persis banget seperti yang dibilang Bang Mirza. Mereka akan dikasih terus-menerus sampai terlena. Pada akhirnya mereka nggak tahu apa jadinya nanti. Pak RT sebagai aparat pejabat setempat harus bertindak tegas. Usir mereka, Pak RT. Saya pikir hal itu sudah saya pikirkan. Dan yang lebih mengerikan sih, sepertinya benar-benar mereka sudah mengetahui tanah ini mengandung emas. Hah? Mereka tahu kalau mengandung emas. Pertanyaan terakhir. Siap-siap ya, dari belakang sampai depan. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang udah sholat zuhur? Bagiin. Kenceng banget, Boy. Selamat ya. Kok juga selamat. Engkong juga dapat lagi. Pinggir yang lebar amat, Kong. Alhamdulillah. Lah, gua kapan dibaginya, Bang?
sabar. Ntar masih ada sholat asar. Sholat asar. Gue yang ngomong pagi gini nggak perlu yang capek ya. Sebagai gimana ya? Jadi gini, engkong, empok-empok, abang-abang ya. Iya. Ini kantong isinya makanan. Iya. Kalau kita mau hidup, kira-kira perlu makan nggak? Perlu. Makanan diperlukan supaya badan kagak lemes. Kalau badan kagak lemes, ibadahnya kuat. Kalau ibadahnya kuat, berarti kita fokus alias konsentrasi. Oh iya. Kalau fokus dan konsentrasi dalam beribadah, maka akan mendapatkan pahala. Dan pastinya kita akan jauh dari api neraka. On the sky! Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Sadaqallahul azim. Malam Qadar itu kapan, Ang? Malam Lailatul Qadar itu, Mang, malam di 10 terakhir bulan Ramadan. Tapi gak ada yang tahu pastinya. Sebagian para ulama menjelaskan bahwa Lailatul Qadar itu biasanya adanya itu di malam-malam ganjil di bulan Ramadan. 21, 23, 25, 27, 29. Tapi gak ada yang tahu, itu rahasia Allah. Kapan turunnya Lailatul Qadar itu gak ada yang tahu. Pasti itu malam yang sangat istimewa ya. Makanya banyak banget yang ibadah ke masjid dan sampai tidur di sana. Di malam-malam terakhir Ramadan itu, Ang. Iya, Kang. Malam terakhir Ramadan. Makanya orang-orang beriman itu ketika Ramadan akan tiba, mereka tuh senangnya luar biasa, Kang. Dan ketika Ramadan itu akan berakhir, mereka bersedihnya pun luar biasa. Bahkan mereka sampai berdoa, ya Allah, pertemukan kembali kami dengan Ramadan berikutnya. Karena nggak ada yang bisa ngejamin apakah Ramadan tahun yang akan datang kita masih bisa ketemu. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita dengan Ramadan selanjutnya. Berarti kalau meninggal di tanggal-tanggal sekarang lebih bagus dong, Ang. Iya. Jangan ngomongin mati, Pak Manta. Kalau amal soleh buat bekal belum cukup. Nanti kalau malaikat maut denger gimana? Apa sekarang Pak Manta yakin pahalanya udah banyak? Coba Pak Manta inget-inget. Pak Manta ada dosa nggak? Karena itu bisa menjadi penghalang kita masuk surga. Emang iya, Ang? Iya, Bang.